dia yakin kalau Tuhannya selalu bersamanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Pelindungnya, pencukup, memenuhi kebutuhan, penyelamat bagi dia dan seterusnya. Yang ketiga, sebab rezeki dan pencukupan terhadap kebutuhan. Semua orang yang bertawakal dipastikan akan diberikan kebutuhannya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita. Dari mulai kita lahir sampai detik ini kita hadir sholat berjamaah duhur dan juga majlis ilmu ini. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, apa saja yang memudahkan roda kehidupan bisa berjalan, yang tidak bisa terhitung. Dan Allah memang sudah menyebutkan dalam kitabnya Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmati selama memenuhi syarat. Halalan, tayyiba, dia dibolehkan dalam agama dan berkualitas, serta juga mensyukurinya. Dan bagi siapapun yang bersyukur dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan janji Allah yang benar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti dia akan tambah atau Allah akan tambah. Tentu di sini teman-teman sekalian tidak kalah penting, nikmat terbesar adalah kesempatan dan juga keimanan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena itu maka tidak akan ada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan Islam dan iman ini kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan. Semua itu panduan hidup yang sempurna. Karena orang yang mengikuti agama Islam dan iman ini, maka pasti hidupnya akan sempurna. Karena semua yang diperintahkan dalam agama ini semuanya baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, profesional dalam bekerja. Dan apa saja, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah. Dan apa saja yang dilarang, maka semuanya buruk. Oleh karena itu memang kita wajar untuk meninggalkannya seperti berbohong, mencuri, menipu, mengganggu, membunuh dan segala macam hal. Oleh karena itu kalau kita bisa menjadi seorang muslim, bahkan sudah lahir dalam keadaan muslim dan bisa mempertahankan Islam termasuk dengan majelis ilmu seperti ini, maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Islam, sampai akhirnya kita bisa menjadikannya sebagai panduan hidup kita. Pertama-tama tentu kita ucapkan jazakumullah khairan pada teman-teman di Darus Syafi'i yang sudah menyiapkan fasilitas tempat ini, dan semua teman-teman panitia dari majelis taklim juga yang sudah berusaha untuk terus menghidupkan majelis ilmu ini. Dan memang agama kita adalah agama ilmu. Tidak ada hari bagi seorang muslim kecuali harus belajar. Tidak penting siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, 3 generasi emas, dan terus turun-temurun mewariskan ilmunya, maka ambil dan amalkan. Itulah keberuntungan bagi seseorang. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan bedah buku kita seperti biasa. Di kesempatan yang Allah mudahkan 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih 32 langkah cerdas. Dan kembali kita ingatkan, memang seorang muslim harus jeli sekali. Karena penentuan di alam akhirat sana, 2 tempat dan tidak ada pilihan lain. Surga dengan kenikmatan abadinya, dan neraka dengan siksaan yang menyedihkan. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk masuk ke dalam surga, tidak ada kata kunci kecuali iman dan amal saleh. Selama hidup di dunia yang sangat terbatas umur kita ini harus diisi dengan amal-amal kebaikan. Apa yang telah Allah wajibkan, apa yang telah Allah sunnahkan, apa yang Allah halalkan, maka kita nikmati dan kerjakan. Dan untuk menyelamatkan diri dari api neraka yang menyedihkan, juga kita harus
segera di muka bumi ini meninggalkan apa yang dilarang. Kalaupun pernah sampai kita terjerumus, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bukan di akhirat sana baru kita bisa tentukan. Andai saja di akhirat sana kita bisa tentukan, ya Allah saya ingin masuk surga, saya tidak ingin masuk neraka. Di akhirat ditentukan, maka tidak ada masalah, kita santai. Permasalahannya bukan begitu. Penentuan nanti di sana, kehidupan yang nikmat abadi atau siksaan yang menyedihkan ini ditentukan sekarang selama kita hidup di dunia. Itulah sebab dasar kenapa kita membedah buku ini. Dan alhamdulillah kita sudah membedah kurang lebih 32 langkah cerdas dan langkah ke-32 pada pertemuan bulan lalu atau kesempatan yang lalu kita membahas tentang masalah hadis Nabi SAW. Saya langsung saja terjemahannya. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga dan juga rumah atau istana di tengah surga dan rumah di bagian tertinggi surga bagi siapa saja yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah. Aku juga menjamin sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan juga di bagian tertinggi surga bagi siapa yang beriman kepadaku serta juga masuk Islam dan berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang melakukan hal itu lalu dia senantiasa meraih peluang kebaikan dan senantiasa menjaga diri dari peluang keburukan, maka silahkan dia mati di mana saja dia hendak mati. Tentunya kita tidak ulangi lagi karena sudah panjang lebar kita paparkan maksud dari hadis dan hikmah-hikmahnya pada pertemuan yang lalu. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke langkah cerdas ke-33. Sederhana, satu kata, tetapi ini dasar sekali yang harus difahami oleh semua muslim, yaitu masalah tawakal. Yang ikuti dari awal bedah buku ini sudah faham tentunya metode yang kami gunakan. Kita akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk kepada syarah. Termasuk kita akan jelaskan masalah definisi tawakal itu sendiri. Penulis mengangkat di halaman 54. Dalil pertama, surah Al-Ankabut ayat 59 yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtil anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman juga mengerjakan amal-amal yang saleh. Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga kelak yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang yang beramal, yaitu orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Jadi saksi bahasan kita adalah akhir ayat ini bertawakal kepada Rabb-Nya. Dari ayat ini kita ambil beberapa pelajaran dulu. Yang pertama, yang diperintahkan kepada orang-orang beriman dua hal. Iman, mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sudah tahu 6 rukun iman. Bagaimana kita yakin sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, dan kemudian kita tunduk dan patuh kepada perintah dan mengerjakan dan meninggalkan larangannya. Serta beriman kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi makhluk dan juga mengatur roda kehidupan di muka bumi ini, dari populasi, dari turunnya hujan, pergantian musim, pergantian siang dan malam dan seterusnya. Beriman kepada kitab-kitab yang pernah turun dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan juga Quranan Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para rasul-rasul. Nabi SAW menyebutkan ada 124 Nabi dan Rasul, 124 ribu Nabi dan Rasul, diantaranya 313 Rasul. 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Jadi saya ulangi lagi, 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Yang wajib kita ketahui nama-namanya karena disebutkan dalam Al-Quran adalah 25 Nabi dan Rasul. Kemudian kita beriman tentang hari kiamat, di mana semua ini akan berakhir, dan semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban selama di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal saleh dari amal saleh seperti biji sawi akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa berbuat dari keburukan seperti biji sawi, maka dipastikan juga dia akan diperlihatkan dan akan mendapatkan hukumannya. Kemudian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk atau sesuatu yang disukai atau tidak disukai tentunya. Ini yang pertama faedah dari ayat, bahwasanya orang-orang muslim wajib mempertahankan iman mereka, kemudian sibuk dengan amal-amal saleh. Ini dua hal harus bersambung.
Kalau ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, tidak bermanfaat bagi dia. Ya, karena memang amal soleh pendukung daripada iman tersebut. Karena iman saja tanpa amal soleh bisa membawa akhirnya pada kekufuran. Kalau dia tidak beramal soleh, mungkin dia bisa terjun pada kesyirikan, ya, berjerumus pada pengurtatan agama dan segala macam. Atau orang beramal soleh tapi tidak beriman, maka juga tidak bermanfaat bagi dia. Pelajaran kedua, bahwasanya adanya balasan surga bagi orang-orang yang mempertahankan iman dan juga amal solehnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya sifat-sifat surga dari sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, serta juga akan kekal di dalamnya. Ini pesan ilahi yang luar biasa dari potongan ayat khalidina fiha, kekal di dalam ini, berarti kita akan mendapatkan kepemilikan abadi. Kalau di muka bumi ini kita punya surat kepemilikan rumah, tanah, kendaraan itu sementara. Tidak ada yang abadi. Pasti akan hilang. Maksimal mungkin pada saat kita meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Tapi di surga nanti kelak, sekali kita miliki istana itu, dayang-dayang itu dan semua fasilitasnya, maka akan selamanya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah bahwasanya orang-orang yang dijanjikan ya, untuk masuk ke dalam surga tadi adalah orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Sabar dalam 3 hal, mengerjakan ketaatan seperti sholat, puasa dan semua perintah-perintah agama ini butuh kesabaran. Orang lagi tidur malam kita bangun sholat tahajud, ya, mungkin kita lagi butuh tapi akhirnya kita bersedekah pada saat ada yang membutuhkan bantuan. Ini adalah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Berapa banyak orang di antara kita punya peluang dan bisikan syaitan untuk berbuat dosa, tapi di saat datang maka bersabar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bersabar atas ujian harian. Ini juga sudah pernah dijelaskan di salah satu poin yang lalu, ya, di kesingat saya, satu dari 30 poin atau 80 poin langkah cerdas ini ada di antaranya sabar itu. Kemudian bertawakal, ini akan jadi saksi bahasan kita. Saya tidak jelaskan sekarang, tapi akan kita jelaskan setelah membaca apa yang ditulis oleh penulis ini. Kemudian kata penulis selanjutnya, nikmat tawakal adalah nikmat yang amat besar. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tawakal adalah orang-orang yang pada hari kiamat akan memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim, uridat aliyyal umam, titik-titik, maksudnya ada di situ potongan hadis tapi Syekh Mahmud melangkahi karena ingin datang ke saksi bahasan karena ini panjang hadisnya. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Titik-titik lagi artinya dipotong lagi, kemudian akan masuk kepada saksi bahasan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, umat-umat diperlihatkan kepadaku, maksudnya nanti di hari kebangkitan. Nabi SAW masih di dunia, sudah diperlihatkan nanti bagaimana dibangkitkan di mahsyar, berkumpul. Hadis ini tentu panjang tentang adanya Nabi Musa dengan pengikutnya, Nabi Isa dengan pengikutnya, dan ada Nabi-Nabi juga yang ada pengikutnya sedikit tapi ada tidak ada pengikut sama sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan diperlihatkan kepadaku rombongan manusia yang jumlahnya paling besar. Dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak lagi ditimbang amalnya dan tidak melalui siksaan di neraka, tapi langsung masuk surga. Dan semoga kita termasuk insyaallah. Di sini dikatakan cirinya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya, artinya tanpa sebab. Dia minta diruqyah tanpa sebab. Ada orang coba ruqyah saya, coba tes saya, ini enggak ada dalam syariat. Tetapi kalau seseorang memang ada masalah dalam hidupnya, dia sering mimpi buruk atau dia kena sihir, maka itu adalah hal yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, la ba'sa biruqyah, la ba'sa biruqyah malam yakun syirk. Tidak masalah ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak tatayyur atau meyakini kesialan, ya. Jadi di sini maksudnya ada orang yang menganggap hari Selasa itu sial, atau kalau dia menikah di tanggal ini atau bulan ini sial, ya, atau dia mulai usaha dengan ini maka sial, ya. Maka semua itu tatayur namanya, menggantungkan nasib sama benda. Kayak di Indonesia biasa kita bilang tangan kanan kalau gatal, mau
keluarin uang, tangan kiri mau dapat uang, atau yang semisalnya lah, atau kelopak matanya kedap-kedip, yang di atas dia mau senang, kalau yang di bawah maka dia sedih. Ini semua tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga tanpa hisab, maka tidak ada semua ini, ya. Maka ini ya hal yang harus dijauhi. Kemudian yang terakhir adalah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini jadi saksi bahasan kita adalah masalah tawakal. Oleh karena itu memang kita butuh penjelasan lebih jauh tentang apa itu tawakal. Karena dia salah satu penyebab selamat dari neraka dan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Baik, kita akan masuk dalam bahasan kita teman-teman sekalian masalah tawakal. Kita akan fokus bahas ini. Tawakal sendiri berasal dari kata-kata ukul, ya. Ukul itu artinya menyerahkan dan mempercayai, ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 11 halaman 125, ya. Sementara Ibnu Rajab menyebutkan di dalam kitabnya yang masyhur Jami' Ulum Al-Hikam di halaman 516, kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Jadi di sini kita bisa lihat definisinya. Beliau mengatakan adalah hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati, sempurnanya dalam hati kita ini menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mendapatkan kemaslahatan, misalnya kita buka usaha, kita mau melangkah lah untuk kebaikan-kebaikan, mau menikah, mau pindah kota, mau mulai berbisnis, ya. Selama itu boleh dalam Islam, maka maslahat ini boleh kita minta. Kita mulai ikhtiar, kemudian kita tawakal, serahkan urusan penyelesaiannya kepada Allah setelah kita ikhtiar. Atau menghilangkan mara bahaya. Kita khawatir kita akan ditimpa sesuatu, ada orang yang akan melakukan kejahatan misalnya, maka kita ikhtiar untuk menyelamatkan diri dari bahaya tersebut. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan penyerahan kepada Allah hasil setelah berusaha ini namanya tawakal. Lalu dikatakan oleh Ibnu Rajab, setelah beliau mengatakan, saya ulangi kembali, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, baik dari urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini berarti tawakal. Jadi kita sudah bisa paham dari dua definisi ini, baik itu disebutkan dalam Fathul Bari dan juga disebutkan dalam Jami' Ulum wal Hikam. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung tentang masalah tawakal. Seperti contoh misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 159. Bagi yang berminat untuk buka aplikasi handphone Al-Quran di handphonenya silahkan. Al-Imran 159 yang bunyinya fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sebenarnya saksi bahasan kita di akhir ayat ini. Tapi kita tidak memotong ayat. Dari awal Allah mengatakan, kalau bukan rahmat dari Tuhanmu, maka engkau tidak bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini kurang lebih terjemahan bukan seperti letterlet yang ada di terjemahan mushaf, ya. Tapi karena rahmat Allah lah, kamu bisa berbuah lembut kepada mereka, hai Muhammad. Kalau seandainya kamu berkeras hati, ya, kasar misalnya, maka pasti mereka semua akan pergi dari sisimu. Oleh karena itu maafkanlah kesalahan mereka, mohon ampunlah untuk mereka, dan ajak mereka bermusyawarah. Dan kalau kamu sudah berazam, sudah bertekad untuk mengerjakan satu perbuatan, maka kerjakan, ikhtiarkan maksimal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Intinya yang kita mau kerjakan benar atau tidak dalam syariat. Jadi bagi seorang muslim tidak ada keraguan. Selama itu poinnya benar, lakukan, silakan. Tidak usah mundur, ya, seperti itu. Dan kita tahu juga di kisah peperangan Uhud, waktu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah,
dan mereka akan menyerang Madinah. Mereka akan tiba. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang belum ikut di perang Badar dan sempat mendengar di perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud, karena perang Badar terjadi di 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, sementara perang Uhud terjadi di 16 Syawal tahun 3 Hijriah, kurang lebih 1 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Di perang Badar ini 14 orang sahabat mengalahkan 1000 orang pasukan Quraisy, dan turun malaikat terlibat dalam peperangan. Artinya luar biasa kejadian pada masa itu. Di perang Badar sampai dikenal dengan perang terbesar dalam hidup Nabi SAW. Perang Al-Furqan yang membedakan mana hak dan batil. Kemudian 1 tahun kemudian Abu Sufyan menggerakkan pasukan dari Mekah, keluarlah 3.000 orang untuk menyerang Madinah. Waktu itu Nabi SAW ajak musyawarah sahabat, kira-kira bagaimana? Kita keluar melawan mereka atau bertahan dalam benteng? Yang tidak sempat hadir di Badar penasaran. Mereka mau ikut, ya Rasulullah keluar aja. Nanti kalau kita tidak keluar mereka anggap kita pengecut. Sebagian lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah kita tinggal dalam benteng saja. Karena benteng Madinah waktu itu tinggi sekali temboknya. Dan umumnya sejarah Madinah di masa itu belum pernah terkalahkan kalau pasukan datang dari luar kemudian mereka bertahan di benteng. Nabi SAW melihat ternyata mayoritas sahabat berharap keluar. Maka beliau pun pulang ke rumahnya, dan sebelum pulang beliau menyampaikan, saya telah bermimpi. Saya melihat 3 hal dalam mimpi saya. Yang pertama, saya melihat ada retakan di pedang saya. Yang kedua, saya melihat ada sapi yang disembelih. Dan yang ketiga, saya melihat saya masuk dalam sebuah benteng yang kokoh. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa takwil mimpi anda itu? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabatku yang terbunuh. Kalau sapi yang disembelih itu berarti ada keluargaku yang terbunuh. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu pakai baju perang. Nah sementara Nabi SAW pakai baju perang dan mempersiapkan, beberapa sahabat mengatakan, sepertinya Rasulullah SAW ini lebih cenderung kalau kita bertahan dalam benteng. Tadi kita terlalu desak beliau agar kita mendesak agar kita keluar, agar kita keluar, gitu ya. Maka pada saat itu, mereka datang ke rumah Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, waktu Nabi sudah keluar dengan baju perangnya, ya Rasulullah, mungkin kami terlalu mendesak anda untuk supaya anda keluar dalam berperang. Kalau anda mau tetap bertahan di Madinah silahkan. Nah di sini Nabi SAW ucapkan kata-kata yang luar biasa. Harus jadi prinsip bagi semua muslim. Semua kisah yang panjang lebar tadi saya sampaikan itu sebenarnya untuk menyampaikan poin ini. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi, kalau kita seorang mukmin, memakai baju perangnya, kemudian membuka kembali, sementara belum ditentukan oleh Allah dia menang atau dia kalah. Sudah selesai, saya sudah pakai baju perang. Gak pantas, gak layak orang buka lagi baju perangnya. Sudah tawakal kepada Allah. Berperang, mau menang mau kalah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhtiar, seperti itulah. Nah ternyata betul, di awal peperangan muslimin menang, di pertengahan peperangan itu muslimin sempat kalah. Kemudian di akhir peperangan di Hamrat Asad, masih di satu rangkaian dengan Uhud, perang Uhud, itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini contoh bertawakal. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, ada juga disebutkan tawakal ya. Kalau tadi yang surah, yang kita bacakan surah Al-Imran ayat 159 itu, kalau kalian berazam, maka bertawakal kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 23 Allah berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini cerita tentang 2 pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman. Waktu itu sempat Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyerang Palestina agar masuk ke wilayah itu. Tetapi mayoritas orang Bani Israel tidak mau masuk. Ada 2 orang dari pengikut Nabi Musa yang beriman, dan berkatalah 2 orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari keimanan, dan berkatalah 2 orang yang takut kepada Allah SWT yang telah diberikan nikmat, dan salah satunya berkata, masuklah, seranglah pintu gerbang kota itu. Kalau kalian masuk menyerangnya, maka kalian akan menang, karena ini sudah janji Allah kepada nabinya Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Ya, kalau itu kebenaran, tidak usah khawatir, masuk serang saja.
sebagaimana perintah Allah dan Rasul. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 217 Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan selalulah bertawakal kepada Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengasih. Serta juga surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 49 Allah berfirman wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Siapa yang bertawakal kepada Allah menyerahkan hasil dari upaya dan pekerjaan dia, maka Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Dan bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, dan bertasbihlah kepadanya untuknya, dan cukuplah Allah akan memberitahukan tentang dosa hamba-hambanya. Tentu masih ada ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah tawakal. Ini sebagian daripada ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah tawakal. Nah teman-teman, supaya kita semangat untuk mengerjakan satu perintah agama, maka kita disarankan agar selalu mencari tahu tentang keutamaan amal itu. Jadi kata kuncinya, kalau kita ingin rajin beribadah, mengerjakan ibadah apapun, mau wajib ataupun sunnah, maka saran para ulama adalah mencari tahu janji Allah di situ. Bahasa ceramahnya fadilahnya. Tidak akan pernah ada satu perintah amal kebaikan dalam Islam kecuali pasti ada keutamaannya. Ada yang Anda dapatkan. Dan kita punya hak dalam syariat kata ulama untuk menanyakan. Kalau saya sholat diberikan apa, kalau saya puasa diberikan apa, kalau saya sedekah diberikan apa. Karena memang semua dijanjikan seperti itu. Semuanya pasti ada janjinya. Makanya kita temukan buku-buku ulama-ulama hadis menyebutkan tentang fadilah. Fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah solat berjamaah, fadilah wudu, fadilah haji, fadilah umrah, fadilah jihad, fadilah bakti orang tua, fadilah sedekah, fadilah zikir, fadilah doa, fadilah baca Quran, fadilah semuanya. Karena itu memang keutamaan. Artinya kita akan dapat. Ini nanti akan membuat kita bisa konsisten dalam mengerjakan atau istiqomah. Karena kita tahu kita akan dapat apa di situ. Nah begitu juga kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Misalnya seseorang di antara kita tahu dirinya punya pelanggaran agama. Masing-masing mungkin lebih tahu dirinya. Ya. Tapi kalau kita ingin meninggalkannya, apalagi godaannya lagi gejolak, maka kita mencari tahu ancaman Allah di situ. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tetapi kalau ada godaannya, maka cara terbaik untuk menjauhi pelanggaran tersebut, kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan sebagai ancamannya. Nah, ini biasa disebutkan dalam istilah-istilah ulama al-wa'du wal-wa'id. Janji positif dalam amal dan ancaman dalam setiap perbuatan dosa. Nah, tawakal ini punya fadilah, punya keutamaan. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tawakal sendiri adalah ibadah. Artinya kalau kita setiap hari kita bisa melakukan ini ya. Kita kalau mau, misalnya teman-teman mau pergi tempat kerja, ya udah saya mau kerja hari ini. Terus niatkan tawakal kepada Allah. Sudah saya serahkan urusan pekerjaan saya kepada Allah. Saya tetap bekerja, tetapi saya serahkan nanti keamanan di jalan, pekerjaan yang saya kerjakan, ketulusan saya bertawakal ya Allah, gitu kan? Nah, itu dia ibadah. Apa saja yang kita mau kerjakan, kita selalu hubungkan dengan tawakal. Karena memang kita sudah tadi dengarkan dalil-dalil dari Al-Quran, begitu banyaknya ayat yang berbicara tentang masalah tawakal. Yang kedua, orang yang bertawakal menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Allah SWT akan memiliki ketenangan jiwa. Dan juga dia yakin kalau Tuhannya selalu bersamanya. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Pelindungnya, pencukup, memenuhi kebutuhan, penyelamat bagi dia dan seterusnya. Yang ketiga, sebab rezeki dan pencukupan terhadap kebutuhan. Semua orang yang bertawakal dipastikan akan diberikan kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jadi pencukup baginya. Di sini maknanya salah satu maknanya Allah akan memenuhi kebutuhannya, rezekinya. Dan Abi Dzar sahabat Nabi menanggapi ayat ini At-Talaq ayat 3 radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan lau annan nas kullahum aqad biha kanathum.
Kalau kafathum, kalau seandainya manusia mengambil ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya, maka pasti kafathum, pasti akan mencukupi mereka. Apa saja? Mencukupi apa saja? Orang mau keluar cari jodoh, orang mau keluar cari pekerjaan, orang mau keluar cari bisnis, orang mau keluar ikhtiar untuk berobat supaya sembuh. Dia silakan lakukan ikhtiarnya itu, kemudian dia niatkan untuk bertawakal hasilnya kepada Allah. Maka pasti akan menjadi pencukup bagi dia. Kemudian ulama mengatakan seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, masih perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh pasti Allah akan mencukupi urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Dan ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam di halaman 526. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir, menjelaskan tentang makna firman Allah surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata beliau, barang siapa yang bertakwa, patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah, dan setelah itu menyandarkan hati kepadanya, bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Tafsir At-Tabari jadi 23 ayat halaman 46. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi jadi 18 halaman 161, di mana beliau mengatakan barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi atau memenuhi kecukupan atau memberikan kecukupan dalam semua urusan. Begitu juga dinukil Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir jilid 7 halaman 241. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan makna At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya adalah barang siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan pada urusan-urusannya. As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama tafsir, juga menyebutkan di dalam tafsir beliau, tentunya tafsir As-Sa'di dalam menafsirkan At-Talaq surah nomor 65 ayat 3 tadi, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dan urusan baik dalam urusan dunia maupun agamanya untuk meraih manfaat dan terlepas dari kemudaratan, juga menyerahkan segala hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Maksudnya apa yang dia butuhkan akan dipenuhi, apa yang dia khawatirkan akan diselamatkan darinya. Jika urusan dikembalikan kepada Allah yang maha ghani atau pencukupi, Al-Qawi yang maha perkasa, Al-Aziz yang maha mulia, Ar-Rahim yang maha penyayang, maka pastikan hasilnya akan baik. Kadang diberikan solusi saat itu juga, atau diterlambatkan pada waktu yang lebih tepat. Ini perkataan As-Sa'di. Di dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, ikhtiar dulu ya, mulai membuat program, mulai menyusunnya, mulai menjalankan, kemudian menyerahkan urusan itu kepada Allah. Sebenar-benar tawakal, yakin Allah akan berkahi, Allah akan bantu, Allah akan berikan, Allah akan selamatkan, maka pasti Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, kemudian dia kembali di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Artinya bukan hanya kita saja yang Allah berikan rezeki, tapi semua makhluknya. Hewan-hewan dari semut yang kecil, serangga-serangga, sampai hewan yang paling besar gajah pun, semua rezekinya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dengan semua manusia, semua jin, tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita kuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW yang artinya tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan. Artinya seteguk air
Ya, seperti air yang dihidangkan buat saya ini tidak mungkin saya wafat sampai saya meneguknya kalau itu rezeki saya. Kalau belum rezeki tidak akan sampai kepada saya. Makanya seorang ulama di Saudi pernah menyampaikan dalam ceramahnya memberikan perumpamaan. Ada satu orang di daerah padang pasir, kemudian dia berdiri dekat sebuah sumur jatuh ke dalamnya. Begitu dia jatuh ke dalamnya, dia minta tolong teriak-teriak. Lewatlah satu kafilah dagang menjemput dia, mengeluarkan. Lalu ditanya, ada apa dengan kamu? Dia ceritalah seperti biasa manusia kalau terjadi kecelakaan dalam hidupnya. Saya tadi berdiri, saya jatuh, tidak sengaja dan segala macam. Saya teriak-teriak sampai kalian datang. Lalu kemudian setelah itu orang-orang yang menolong dia merasa kesian dikasih minuman, dikasih air. Minumlah dia. Setelah dia minum, subhanallah meninggal dunia. Sebenarnya kalau memang secara hitung-hitungan akal manusia, dia harusnya mati pada saat jatuh dalam sumur. Karena sumur itu kosong. Jadi dalam sekali. Tapi Allah sudah mencatatkan rezekinya. Dia harus minum dulu air itu. Rezeki terakhirnya baru kemudian dia meninggal dunia. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kenapa kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang penting kita berikhtiar. Ingat, ada bedanya tawakal sama tawakul. Tawakal artinya kita berusaha dulu baru menyerahkan kepada Allah. Kalau tawakul tidak berusaha, tapi bilang saya serahkan kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah marah kepada orang-orang yang tawakul. Ya. Mereka duduk-duduk di masjid, lalu Umar lihat. Lalu Umar menegur, mengatakan, kenapa kalian di sini selepas sholat Jumat? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Ya udah nanti kalau rezeki datang, kalau enggak. Maka Umar menghardik mereka. Seraya mengatakan, sungguh ya keluarlah dan cari rezeki, karena sungguh kalian sudah tahu Allah tidak pernah menakdirkan langit menurunkan hujan emas dan perak. Artinya harus keluar ikhtiar. Dan Imam Ahmad rahimahullah waktu ditanya tentang masalah statement seperti ini, beliau mengatakan sungguh ini adalah pernyataan orang-orang atau penyampaian dan statement orang-orang yang sangat bodoh. Sementara Nabi SAW mengatakan sungguhnya telah diberikan rezekiku di bawah naungan pedangku atau tombakku. Artinya memang harus berikhtiar. Al-Baihaqi rahimahullah berkata dalam kitab Syu'abil Iman yang kurang lebih artinya, hadits ini bukanlah dalil untuk duduk santai dan enggan melakukan usaha dan mencari rezeki, karena burung tersebut pergi di pagi hari untuk mencari rezeki. Jadi yang dimaksud dalam hadits ini adalah seandainya mereka bertawakal kepada Allah dengan pergi dan melakukan segala aktivitas dalam meraih rezeki dengan memastikan atau meyakini semua rezeki berada di tangan Allah dan dari sisinya, maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Jadi hadits ini biasanya dipegangi oleh sebagian orang, yaitu burung aja dikasih rezeki. Ya udah kita juga begitu. Ya. Maksudnya seakan-akan burung pun ya dibahasakan begitu dengan tidak ada sekolahnya segala macam dikasih rezeki. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan hadis. Yang dimaksud dengan hadis adalah bagaimana burung itu keluar di pagi hari mencari rezeki. Lalu karena ada ikhtiar itu, Allah pun akhirnya memberikan kepadanya rezeki di sore hari. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah satu waktu jalan di sebuah jalan. Kemudian beliau tidak sengaja melihat seekor ular. Tapi agak unik. Pada saat dia melihat matanya ular tersebut semuanya putih. Artinya ular ini buta matanya, tidak melihat. Tapi ular itu lagi merayap dengan mencari mangsa untuk dia makan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengikuti ular tersebut. Ingin lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada ular yang sudah ikhtiar ini. Karena dia keluar, dia jalan. Maka pada saat itu ular itu jalan terus merayap sampai tiba di sebuah pohon. Dia naik ke pohon tersebut. Dan dia sampai ke dahan pohon. Di dahan pohon itu ternyata ada satu burung kecil yang sedang membersihkan sayapnya. Dia tidak tahu kalau ada ular, ular juga tidak tahu kalau ada burung itu. Karena ularnya buta, burungnya juga sedang tidak melihat. Tapi karena ya dia mencium bau burung tersebut, maka dia pun menyergapnya dan memakannya. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah yang sudah menentukan rezeki untuk ular yang buta ini. Tapi dengan ikhtiar, ular itu pun jalan. Kurang itu pun jalan. Jadi ini sekaligus membantah orang-orang yang suka nganggur, pengangguran, gitu kan.
Bagaimana kita menghubungkan ini dengan kalau seandainya kita lagi duduk, kemudian ada yang memberikan kepada kita rezeki. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan itu jadi tolak ukur. Misal kita kebetulan lagi di rumah, ada yang mengirimkan kepada kita makanan. Ini masuk dalam bagian rezeki. Tapi tidak bisa dihubungkan ini dengan masalah tawakal. Karena memang ini rezeki yang Allah datangkan. Bisa saja Allah datangkan rezeki sebagaimana oksigen yang kita hirup, kita tidak ada ikhtiarnya. Tapi yang dimaksud dengan poin tawakal adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang kerjanya hanya duduk di rumah atau di masjid saja, seraya berkata, aku tidak mengerjakan apa-apa, rezekiku juga akan datang sendiri. Maka beliau mengatakan, sungguh orang-orang itu bodoh. Sementara Nabi SAW mengatakan, Inna Allah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Nabi SAW sudah mengatakan, Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya, tetap harus ada ikhtiarnya. Ketergantungan kepada Allah sambil berusaha ini ya, adalah asas semua aktivitas muslim. Apa saja kita bisa niatkan tawakal. Misal, dalam seharian, ya hal-hal sederhana. Dalam seharian biasanya kita mandi. Mungkin dari teman-teman semua, saya dan teman-teman sebelum kesini mungkin mandi dulu tadi di rumah. Sebenarnya kita pada saat niat mau mandi, mau ke kamar mandi, itu kan satu pekerjaan. Kenapa kita tidak ikuti dengan tawakal kepada Allah? Niatkan dalam hati untuk menyerahkan hasil mandi itu kepada Allah, ya, supaya betul-betul maksimal, supaya niatnya memang untuk sunnah, ya. Karena mandi, makan, minum, tidur, olahraga ini hukum dasarnya mubah. Tapi si Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan semua yang mubah ini bisa diubah menjadi sunnah. Kalau diniatkan untuk menjalankan hadis Nabi SAW, wa inna di jasadika alaika haqqa. Dan jasadmu punya hak. Kalau orang mandi hanya sekedar hilangkan gerah, maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia niat mandi untuk memberikan hak jasad, maka jadi sunnah. Makan juga sama. Kalau hanya sekedar makan dan minum menghilangkan lapar dan dahaga, maka biasa saja, mubah. Tapi kalau niat untuk memberikan hak jasad, maka jadi sunnah. Tidur, daripada hal kita mengatakan, ngantuk sudahlah, saya tidur saja. Sudah selesai, hanya hilangkan capek, mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad, maka menjadi sunnah. Semua yang kita ingin kerjakan ini, termasuk olahraga juga, mubah. Tetapi kalau orang niat untuk memberikan hak jasad, jadi sunnah. Nah sekarang, perbuatan-perbuatan yang sederhana ini, termasuk ya kalau kita mau ke meja makan, ikhtiar mau makan. Niatkan dalam hati bertawakal kepada Allah hasilnya. Supaya makanan itu nanti bermanfaat buat kita. Supaya kita tidak lupa sunnah-sunnah Nabi, baca bismillah di tangan kanan. Itu semua bisa dihubungkan. Apalagi kalau ditarik kepada hal-hal yang lebih besar. Kayak kita sengaja memang keluar rumah untuk berjihad, untuk cari nafkah, untuk menuntut ilmu dan segala macam. Jangan lupa selalu diniatkan untuk bertawakal dengan hasilnya. Menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sedang dititik beratkan. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian dengan terjemahnya, orang mukmin yang kuat secara keimanan, kuat secara tekad, kuat secara ilmu, kuat secara harta, kuat semuanya. Orang mukmin harus masuk ke semua lini dan dia bisa tekuni itu. Karena kita semua punya waktu yang sama. Bagaimana kita bekerja dan berikhtiar untuk supaya bisa kita dapatkan semua. Ilmu kita bisa maksimal, harta kita bisa maksimal, jabatan, kesehatan, pasangan hidup, anak-anak dan segala macam. Ya. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang tidak mau mengembangkan diri dia. Tapi kata Nabi SAW semuanya punya kebaikan karena keimanan dia. Lalu ini yang jadi saksi bahasan kita agar kita sesuaikan dengan tawakal. Ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga apa yang bermanfaat bagimu. Jadi apapun yang baik kerjakan. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan pernah putus asa. Kegagalan dalam satu usaha bukan berarti membuat kita berhenti, gitu kan? Kecuali secara hukum Allah sudah tidak boleh. Tapi selama tidak,
terbuka, tidak ada sesuatu yang melanggar agama, silakan. Misalnya kita ikhtiar, ke dokter ini belum sembuh, ya ke dokter lain. Dokter lain belum sembuh, ke dokter yang lainnya. Obat ini belum bisa menyembuhkan, ke obat yang lain. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan kesembuhan bersamanya. Jadi sebenarnya kita bisa ikhtiar, gitu ya. Selama itu belum ditutup secara syariat. Tapi kalau ditutup secara syariat itu contoh misalnya, seorang laki-laki menyukai seorang wanita. Contoh misalnya, dan dia ingin menikahinya. Tapi ternyata wanita itu sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Ya udah selesai. Secara syariat tertutup pintu. Dia nggak boleh ganggu istri orang. Karena tidak mungkin ada poliandri. Perempuan tidak boleh punya dua orang istri. Ya dua orang suami, maaf. Maka tidak ada poliandri. Kalau laki-laki ada poligami. Maka satu suami maka cukup. Tidak akan mungkin dia sama. Dia tutup secara syariat. Tidak boleh lagi dia ikhtiar di sini. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian dikatakan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau sudah menimpamu sesuatu, sudah terlanjur terjadi, maka jangan pernah mengatakan kalau saya buat ini maka akan begini dan begitu. Contoh misalnya, kita bangun tidur pagi hari sudah flu. Tiba-tiba tenggorokannya atau dia lagi flu, dia meriang. Tidak perlu lagi kita mengatakan kalau seandainya AC semalam saya nggak kecilin, ya, atau saya nggak dinginin saya tidak flu. Itu nggak bisa dalam Islam. Sudah terjadi. Ujian kalau datang terima dan tinggal ikhtiar. Ini masuk dalam bab sabar sebenarnya. Kalau kita bangun seperti ini dalam kondisi sakit ya sudah Allah lagi menguji saya. Lalu kita pertemukan dengan nikmat Allah. Selama setahun mungkin kita belum pernah flu dan demam. Sekarang Allah uji kita dengan 3-4 hari atau seminggu flu dan demam. Begitu seperti ujian datang. Jadi kita sabar, terima, lalu kita ikhtiar cari jalan keluarnya seperti minum teh hangat, misalnya minum obat, ke dokter dan seterusnya. Tetapi kalau sudah terjadi katakanlah qadarullah masya'afal, walakin kul qadarullah masya'afal. Katakan kalau sudah terjadi Allah takdirkan dan Allah berbuat apa yang dia inginkan. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Ini semua masuk dalam penjelasan manfaat yang ketiga. Jadi kita sudah sebutkan tadi faedah atau manfaat atau fadilah daripada tawakal. Ya, selain dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian juga di poin selanjutnya adalah sebab ketenangan jiwa. Kemudian poin yang ketiga itu sebab rezeki dan pencukupan. Nah tadi panjang lebar itu adalah kita jelaskan sebab rezeki dan pencukupan. Sekarang kita masuk ke faedah keempat. Sebab masuk ke dalam surga. Sebab masuk ke dalam surga. Nah ini mirip dengan hadis tadi yang disebutkan oleh penulis ya. Kata Nabi SAW, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Akan masuk surga umatku tanpa hisab 70.000 orang. Lalu dikatakan humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, mereka tidak menggantungkan nasib pada benda, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tadi sudah kita jelaskan masalah ruqyah di sini tidak boleh orang sembarangan minta, padahal tidak ada sesuatu uzur di situ. Ya. Tapi kalau memang dia ada masalah, ya, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa tentang masalah ruqyah, siapa yang bisa memberikan manfaat saudaranya, berikanlah. Kalau memang dia terganggu dengan sihir maka diobatin gitu ya. Dan bagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan dalam beberapa athar Aisyah dan Hafsah untuk ya diruqyah oleh sahabiat Nabi yang memang mahir di bidang itu. Pada saat merasa sakit, dan Syekh Al-Idan dalam buku beliau Ruqyah Syariah menyebutkan ruqyah ini bukan hanya pada permasalahan-permasalahan sihir saja dan ain atau mata panas ya biasanya. Tetapi juga masuk ke masalah semua penyakit. Kita demam pun bisa ruqyah, flu pun bisa ruqyah. Karena salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan adalah siapa yang merasa sakit lalu memegang titik sakitnya lalu membaca Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 lalu A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadiru. Aku berlindung kepada Allah dengan kemahakuasaannya dari apa yang aku rasakan dan aku hati-hati darinya. Dibaca 7 kali. Ini kan bagian daripada ruqyah. Maka penyakit pun boleh diruqyah. Ya. Nah kalau kita sakit, wajar orang ruqyah, gitu kan? Yang dimaksud sini adalah orang tidak ada sebabnya. Tes saja, coba kamu kan bisa ruqyah, coba ruqyah saya tes, ada jinnya nggak? Bisa, itu nggak perlu. Ya, kalau mau masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Jadi jangan dijadikan sebagai bahan mainan, gitu ya. Kemudian yang kedua tatayyur, ini sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya, tangan kanan gatal, tangan kiri gatal, apalah.
dianggap hari Selasa sial dan segala macam, ini tidak boleh ya. Dalam Islam tidak boleh sama sekali. Saya tidak tahu kalau di kota teman-teman sekarang, karena kami dari Makassar, saya pernah satu waktu ada kejadian di rumah sakit ayah saya, karena ada rumah sakit milik ayah kami di Makassar. Kebetulan di situ juga ada kantor yayasan, dan saya kebetulan memang di yayasan sama ayah saya waktu itu, bantu beliau, dan ada pesantren juga di sana. Awal hari pertama ada satu anak dari, jadi ayahnya anak ini adalah sahabat ayah saya. Dia datang, dia minta pekerjaan, maka saya pekerjakan di yayasan, silahkan. Hari pertama dia kerja, dia pakai motor, ngantar ke satu tempat gitu untuk urusan yayasan. Dia pulang ternyata udah luka-luka, jatuh dan tabrakan dengan orang lain. Udah, akhirnya orang yang ditabrak itu kami kasih kompensasi, kemudian diobati di rumah sakit, lalu kemudian dia pergi. Nah, waktu itu saya dengar beberapa suster di situ di rumah sakit ngomong, tapi dari jauh saya dengarnya gitu. Mereka bilang, itu kan karena hari Selasa. Mereka ngomong gitu, itu kan karena hari Selasa. Terus saya dari jauh bilang, emang ada apa dengan hari Selasa? Oh, Ustaz belum tahu ya? Ngomong gitu. Saya bilang, enggak, saya nggak tahu. Ada apa dengan hari Selasa? Ya. Dia bilang, kan hari Selasa hari sial, Ustaz. Ini saya langsung dia bilang, hari Selasa hari sial. Saya bilang, subhanallah, maha suci Allah. Tidak namanya hari sial dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Allah berfirman, la tasubud dar fa inni dahr. Jangan kalian menyalahkan waktu, mengatakan ada sial, karena aku penciptanya, kata Allah. Hari ada lebih baik dari hari yang lain, iya. Jumat lebih baik daripada hari yang lain, iya. Bulan Ramadan lebih baik dari bulan lain, iya. Mekah, ya, Masjid Haram lebih baik daripada masjid lain, iya. Tapi bukan berarti tempat lain buruk. Bukan berarti waktu lain buruk, gitu ya. Tapi seperti itu ada keyakinan. Atau apalah, saya tidak tahu. Nah, ini awal mulanya bahasa tatayur. Tatayur ini kan artinya burung ya. Menggantungkan nasib sama burung. Orang-orang Quraisy dulu, mereka suka menggantungkan nasibnya pada burung dengan dua cara. Yang pertama, mereka pergi ke dukun, kemudian mereka membeli satu kotak dari dukun itu, kotak nasib namanya, ya. Mereka beli kotak itu, kemudian dukun itu akan memasukkan bulu burung merpati. Dicopot bulu merpati 3, kemudian yang pertama ditulisi lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Ditaruh di kotak nasibnya itu. Dia bayar ke dukun itu. Ya, ini tradisi orang Quraisy dulu sebelum Islam. Lalu kalau dia mau mengerjakan sesuatu, orang ini dia datang ke dukun tersebut, dia bayar duit, dia bayar uang, gitu kan, emas atau apa saja, kemudian dimasukkan tangannya ke dalam kotak itu, tapi dia tidak lihat. Kalau keluar bulu yang tertulis lakukan, berarti dia anggap apa yang dia mau lakukan itu ada berkahnya. Usaha kah, menikah kah, safar kah. Kalau keluar bulu yang tertulis jangan lakukan, maka berarti dia tidak boleh lakukan. Kalau dia lakukan, dia akan kualat. Itu keyakinan mereka, menggantungkan nasib pada bulu burung tadi itu. Kalau keluar bulu yang ketiga yang tidak ada tulisan, dia harus ulangi sampai dia dapat salah satu. Makanya terkenal di masa itu dengan tatayur. Ya, menggantungkan sama burung. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka biasa kalau mau safar, misalnya mereka timur dan barat. Mereka lepas burung. Kalau burung itu ke arah yang dia mau pergi, misal kebetulan burung itu pergi ke sana, maka berarti dianggap dia akan tidak masalah selama safar. Tapi kalau burung itu lawan arah, berarti dia akan sial. Nah, ini dilarang dalam Islam. Tidak ada semua ini. Mungkin yang dia lepas itu burung jantan lagi kejar burung betina, kebetulan ke sana, gitu kan? Tapi kejahilan atau apa sajalah, ya intinya seperti itu mereka meyakini. Di Indonesia juga saya dengar pernah tidak boleh menjahit malam hari, ya. Tidak boleh potong rambut ini dan itu. Beberapa hari lalu juga ada yang sempat menanyakan kepada saya hukumnya. Ustaz, memang benar kalau orang cukur rambut itu harus yakin membuang sial. Ini dari mana ini? Ya. Ini ajaib betul itu. Bahkan sengaja pergi ke pinggir pantai, lalu potong rambutnya sedikit, lempar menganggap buang sial. Apa hubungannya sial dengan rambut? Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali, itu tidak benar. Nah, ini semua menggantungkan nasib, padahal seperti ini tidak boleh. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, ya. Di sini tanpa hisab artinya betul-betul tidak ditimbang lagi amal masuk surga. Bahkan tanpa azab dalam hadis dikatakan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bertawakal kepada Tuhan mereka, dan ini yang tadi sudah kita bahas ya. Menyandarkan dan menyerahkan hasil usaha kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah ikhtiar. Yang kelima, akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan meraih cinta Allah
subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dalam surah Al-Imran ayat 159. Dan Allah mencintai orang bertawakal. Kalau kita bisa meraih cintanya Allah, ini luar biasa. Kalau kita dicintai oleh manusia saja yang kira-kira ya, contoh presiden lah atau raja mencintai kita, ya, sehingga apa saja yang kita mau dipenuhi. Ya. Kita selalu ditolong sama dia. Walaupun dia sebenarnya manusia punya batasan, ada saja mungkin yang tidak bisa dipenuhi maksimal atau mungkin ditolak sama dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, ya, maha kuasa, maha luas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta yang selalu hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, Al-Hayyul Qayyum. Maka tentu kita akan jauh lebih suka, ya. Dan Allah sangat suka dengan orang yang bertawakal, suka melibatkan Allah dan menyerahkan hasil urusannya kepada Allah. Kemudian yang keenam yang bisa didapat adalah selamat dari gangguan dan juga mara bahaya. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, tawakal adalah sebab terbesar yang membuat seseorang mengatasi gangguan, kezaliman dan perlawanan, ya, dari makhluk. Ya. Dan tawakal ini sebab utama, kata beliau, yang bisa menolong, ya, seseorang itu dari apapun yang dia khawatirkan, karena Allah akan menjadi pencukupnya. Dan kalau Allah menjadi pencukupnya, maka tentu lawannya mustahil bisa mengalahkannya. Jadi ini diantara manfaatnya adalah apapun ya, misalnya teman-teman khawatir, ada orang yang kita khawatir keburukannya, mungkin suka menggibah, mungkin suka memfitnah, mungkin mengancam, intimidasi untuk mengambil harta kita, mungkin segala macam. Mungkin Anda kerja di satu kantor, atasan Anda jahat, lalu kemudian Anda khawatir nanti dia, karena Anda jujur dan harus menandatangani apa yang Anda tidak sukai, ya, yang dia mau. Ini Anda tawakal kepada Allah. Udah tetap tolak, tidak usah. Jangan takut karena dikeluarkan dari tempat kerja. Kalau kita bertawakal Allah, Allah akan memenangkan kita dengan caranya. Ya, dengan cara. Pernah ada orang bertanya begini, permasalahan ini, lalu saya sampaikan apa adanya, saya katakan, jangan. Karena dia bilang semua teman-teman di kantor dikasih amplop ada uangnya, tapi nggak jelas dari mana Ustaz. Saya terima nggak? Saya bilang jangan diterima. Kalau nggak jelas jangan. Kecuali itu di akad Anda jelas sekali ada gaji, ini gaji atau ini bonus lemburan, oke. Tapi kalau nggak jelas ditaruh tiba-tiba, ini tanya dulu kenapa, dari mana? Karena itu bisa syubhat. Sementara syubhat dalam hadis yang sahih masuk dalam bab haram. Kata Nabi SAW, siapa yang menjerumuskan dia pada yang syubhat, dia terjun pada yang haram. Dan siapa yang menyelamatkan diri dari syubhat, ragu-ragu, maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Lalu kemudian dia bilang, saya setelah itu kalau salah dia datang lagi, saya tolak Ustaz, tapi ternyata saya diancam oleh atasan. Kalau saya tidak mau terima, karena teman-teman juga semua menikmatin, maka saya akan dikeluarkan atau bagaimanapun, ya alasannya gitu, akan kena hukuman gitu. Saya bilang, tidak usah khawatir, tawakal kepada Allah SWT. Karena Anda benar, jangan toleransi soal-soal begitu. Ya udah kalau mereka mau nikmati silakan, tapi kalau saya tidak mau, jangan dipaksa, gitu kan? Contohnya. Maka alhamdulillah dengan cara seperti itu ternyata malah atasannya itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kebongkar, ya, kedoknya lalu dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Ini dinukil dari kitab Bada'iul Fawaid di jilid 2 di halaman 766 dan 777. Masih perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini mungkin kita tutup dengan ini ya, perkataan-perkataan yang mutiara yang luar biasa tentang tawakal. Kurang lebih ya, beliau mengatakan, "Wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unata." Atau ma'unatan nas. "Wa man ishtaghala 'anillahi wakkalahu Allahu ila nafsihi wa man ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk, tidak pernah khawatir. Allah bolehkan, saya lakukan. Allah larang, saya tinggalkan. Walaupun saya harus kehilangan seluruh dunia ini. Kata beliau, siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar diri kepada Allah, selama boleh dia kerjakan dan dia serahkan hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu dijamin. Itulah makna tawakal tadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada dirinya sendiri, tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Selalu bangga dengan kepintarannya,
selalu bangga dengan kelebihan kejabatan yang dia miliki, ya, tidak betul-betul menganggap itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini Allah akan biarkan bergantung pada dirinya sendiri. Artinya ada keterbatasan, dia bisa saja gagal. Dan barang siapa, ini penutupan terakhir statement beliau, dan barang siapa yang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membuat dia menggantungkan urusannya pada manusia. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala tidak suka disekutukan. Kata Nabi SAW, Allah firman, ana agna syuraka ani syirk. Saya adalah, ya, yang paling menolak sekutu-sekutu itu. Bahkan dikatakan saya adalah orang yang paling baik, kata Allah SWT terhadap sekutu-sekutu tersebut. Ya. Apapun yang diberikan oleh seseorang untuk sekutuku, aku akan biarkan buat sekutuku. Allah tidak mau disekutukan. Jadi sebenarnya tawakal ini bagian daripada sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Karena memang kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ingin kita melibatkan diri kita dengan segala sesuatu berhubungan dengan apapun yang kita lakukan. Kita disuruh berdoa sebelum aktivitas, kita suruh berbuat maksimal pada saat kita lakukan, dan kita serahkan setelah itu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Awal sedang dikerjakan, awal kita mau kerjakan, pada saat kita sedang kerjakan dan sudah kita kerjakan. Semua ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru mau mengerjakannya, ya, kita mulai dengan bismillah, kita mulai dengan doa. Terbukti kita sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Doa itu sebelum aktivitas untuk melibatkan Allah SWT. Ya. Kemudian pada saat kita sedang kerjakan, kita disuruh menekuni perbuatan tersebut. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin amila amalan an yutkinahu. Allah suka sekali seorang hamba kalau mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Setelah itu, ya, kita menguasai, kita profesional dalam bidang kita, jangan asal-asalan, betul-betul kita kuasai dan kita kerjakan. Kemudian setelah itu, yang terakhir kita tutup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kita bisa maksimal mendapatkan apa yang kita harapkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Mungkin begitu saja. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami, tolong dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.